Di narasi DL, setiap kisah adalah potongan misteri yang mungkin pernah terjadi atau mungkin sedang terjadi di antara kita. Jadi sebelum cerita ini dimulai, pastikan kalian berada di tempat yang nyaman karena kisah malam ini mungkin akan membuat kalian melihat malam dengan cara yang berbeda. Malam selalu punya caranya sendiri untuk menyimpan cerita. Tidak semua yang terlihat gelap itu kosong. Dan tidak semua yang terlihat ramai itu benar-benar hidup. Kadang, sesuatu yang tak kasat mata justru sedang memperhatikan kita. Malam itu dimulai seperti biasa. Arga duduk di sebuah warung kecil di pinggir jalan bersama 3 orang temannya. Meha kaju tua gelas kopi hitam yang masih mengepul, dan suara kendaraan yang sesekali lewat menjadi latar suasana. Angin malam berhembus pelan, membawa sedikit hawa dingin yang mulai terasa di kulit. Udah berapa trip hari ini? Enggak? Tanya salah satu temannya sambil menyeruput kopi. Lumayan. Tapi belum nutup target. Jawab Arga santai, temannya tertawa kecil. Dari tadi bilang mau pulang, tapi masih nongkrong aja. Arga tersenyum tipis. Ini juga mau pulang, bentar lagi. Namun jauh di dalam hatinya, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti ada yang menahan. Seperti ada yang belum selesai. Ia membuka ponselnya. Aplikasinya masih aktif. Dan tepat saat itu, notifikasi masuk, sebuah order, tujuannya cukup jauh. Arga mengerutkan kening, jauh juga ya, gumamnya pelan. Udah malam, jangan diambil, ujar temannya cepat. Iya, apalagi arah sana kan sepi banget, tambah yang lain. Arga terdiam beberapa detik. Ia menatap layar ponselnya, angka tarifnya cukup besar. Logikanya mulai berbicara besar sayang kalau dilewatkan, pikirnya. Akhirnya, tanpa banyak kata, ambil ya, terakhir, ucapnya. Temannya langsung menatapnya serius. Serius loh, jam segini? Arga hanya tersenyum, santai aja. Paling juga biasa, padahal malam itu tidak biasa. Ia berdiri, meraih kunci mobil, lalu berjalan menuju kendaraannya. Sebelum masuk, salah satu temannya sempat berkata, setengah bercanda namun terdengar seperti peringatan kalau ada apa-apa. Jangan sok berani nih, Arga hanya mengangkat tangan. Tenang aja. Mobil pun melaju perlahan meninggalkan warung. Awalnya, perjalanan terasa normal, jalanan masih hidup. Lampu kota masih menyala terang, musik pelan mengalun dari radio, menemani perjalanan. Namun semakin mendekati titik penjemputan, suasana berubah. Lampu mulai jarang, kendaraan mulai menghilang. Dan keheningan mulai terasa. Terlalu sunyi si Arga melihat titik lokasi di peta. Sebuah jembatan. Ia memperlambat laju mobil. Tempatnya di sini ya, gumamnya. Ya, ia mengambil ponsel, lalu menelepon penumpangnya. Selamat malam, Mbak. Saya sudah di lokasi. Posisi tepatnya di mana ya? Suara di seberang terdengar pelan. Sangat pelan, saya di situ. Pak, Arga melihat ke sekitar. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Mbak pakai baju apa ya? Merah. Gelap, Arga menoleh ke kanan, ke kirilah masih kosong. Perasaan aneh mulai muncul, ia kembali menelepon. Mbak, saya sudah di jembatan, tapi belum kelihatan. Beberapa detik hening, lalu suara itu kembali terdengar. Saya, di belakang, Pak. Seketika tubuh Arga terasa kaku, ia menelan ludah, perlahan. Ia menoleh ke belakang, dan disitulah seorang perempuan berdiri. Diam, tegak, dengan pakaian merah gelap. Arga terdiam. Dari mana dia? Pikirnya. Ia yakin, tadi tidak ada siapa-siapa. Namun sekarang, perempuan itu sudah berdiri di sana tanpa suara. Tanpa langkah, seolah memang sudah ada sejak awal. Dengan perasaan yang mulai tidak nyaman, Arga tetap membuka pintu. Silakan, Mbak. Perempuan itu masuk tanpa suara, tanpa bicara. Saat pintu tertutup, aroma melati langsung memenuhi mobil. Arga sedikit mengernyit. Parfum kali ya, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Perjalanan pun dimulai. Beberapa menit pertama, sunyi. Hanya suara mesin mobil dan napas Arga yang mulai terasa lebih berat. Ia mencoba membuka percakapan. Mau ke arah mana ya, Mbak? Iya. Jawaban singkat. Arga mengangguk pelan. Ia mencoba lagi. Sendirian aja, Mbak? Tidak ada jawaban,
hanya diam, Arga mulai merasa canggung. Namun ia tetap melanjutkan perjalanan semakin lama. Jalan semakin gelap, lampu jalan hilang. Digantikan oleh bayangan pepohonan tinggi di kiri kanan, jalan mulai rusak, lubang di sana-sini. Dan tidak ada kendaraan lain. Masih jauh ya, Mbak? Tanya Arga lagi. Ibu, iya. Jawaban itu lagi pendek, datar, tanpa emosi. Arga menarik napas dalam. Ia melirik spion. Perempuan itu masih duduk. Diam. Namun saat mata mereka bertemu, perempuan itu langsung menatap balik, tepat ke arah mata Arga seolah sudah menunggu. Arga langsung mengalihkan pandangan. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Perasaan tidak enak semakin kuat, namun ia tetap melaju. Karena ia sudah terlanjur. Perjalanan terus berlanjut, dan di kejauhan muncul Kaja. Arga sedikit lega, alhamdulillah, gumamnya. Namun saat mendekat, wajahnya berubah. Itu apa? Bisiknya. Di tengah hutan. Ada pasar malam, lampu warna-warni, permainan orang-orang berjalan. Namun, semuanya terasa salah, gerakan mereka kaku, tidak natural. Dan saat mobil Arga lewat, semua orang menoleh serentak menghadap ke mobilnya, tanpa suara, tanpa ekspresi. Arga menahan napas. Tangannya mencengkeram setir. Ini nggak beres, gumamnya. Ia tidak berhenti, ia terus melaju. Keluar dari tempat itu, namun ketakutan sudah mulai menguasainya. Dan itu baru permulaan. Setelah melewati pasar malam itu, suasana menjadi jauh lebih mencekam. Jalan kembali gelap. Bahkan lebih gelap dari sebelumnya. Tidak ada satupun cahaya. Tidak ada suara selain mesin mobil yang terdengar semakin keras di telinga Arga. Ia menelan ludah berkali-kali. Tangannya mulai dingin, meskipun AC mobil tidak terlalu rendah. Ini jalan bener ya, Mbak? Tanyanya, mencoba memastikan. Iya, jawaban itu lagi pendek, kosong. Seperti tidak berasal dari seseorang yang hidup. Arga mulai tidak tahan dengan suasana itu. Ia kembali melirik ke spion, dan lagi-lagi perempuan itu sudah menatapnya lebih dulu, tidak berkedip, tidak bergerak. Hanya menatap. Arga langsung memalingkan wajah. Jangan dilihat. Jangan dilihat, gumamnya pelan. Namun kejadian berikutnya jauh lebih buruk. Dari kejauhan ia melihat sesuatu bergerak di tengah jalan. Saat mobil mendekat, terlihat jelas sekelompok orang membawa keranda di tengah hutan. Di tengah malam Arga refleks mengerem. Ya Allah, bisiknya. Mereka berjalan perlahan menyeberang. Jumlahnya hanya 4 orang, berpakaian putih. Wajah mereka tidak terlihat jelas, seolah tertutup bayangan. Arga hanya diam. Tidak berani bergerak saat rombongan itu lewat. Hawa di sekitar terasa semakin dingin. Lebih dingin dari sebelumnya. Setelah mereka menghilang, Arga hampir saja memutar balik mobilnya. Namun, suara itu terdengar lagi. Ikuti jalan, Pak. Arga membeku. Ia tidak menoleh, namun ia tahu perempuan itu sedang berbicara. Perjalanan dilanjutkan. Dengan rasa takut yang kini tidak bisa disembunyikan lagi, akhirnya mereka tiba di sebuah perumahan. Tempat itu terlihat mewah, namun anehnya, ya, tidak ada kehidupan, tidak ada suara, tidak ada orang, tidak ada penjaga. Perempuan itu turun. Pak, tunggu ya, saya ambil baju. Arga hanya mengangguk. Ia tidak berani banyak bicara. Waktu berlalu, 10 menit. 20 menit, setengah jam, perempuan itu tidak kembali. Arga mulai kesal. Ia keluar dari mobil di kejauhan. Ia melihat warung kecil, lampunya redup. Ia berjalan ke sana. Pak, kopi 1, katanya. Penjual itu diam, lalu menyeduh kopi tanpa bicara. Arga mencoba mengobrol. Sepi banget ya, Pak. Tidak ada jawaban. Arga mulai merasa janggal. Namun ia tetap minum kopi. Rasanya aneh, sedikit amis. Tiba-tiba sebuah bola menggelinding. Seorang anak kecil muncul, diam, menatap. Arga mengambil bola itu saat tangannya bersentuhan dingin. Sangat dinkin anak itu pergi tanpa suara. Arga mulai merasa tidak nyaman. Ia berdiri tuh, udah balik aja. Namun saat ia menoleh ke arah penjual, napasnya terhenti. Penjual itu sudah berubah menjadi pocong dengan wajah busuk. Mata kosong. Arga menjerit dan
Selap. Saat ia membuka mata, ia sudah berada di tempat lain. Dikelilingi warga. Pak, sadar? Pak, Arga bingungnya ini. Saya di mana? Bapak ditemukan di kuburan. Arga terdiam, tubuhnya lemas. Mobilnya ditemukan rusak, penuh lumpur, jauh dari lokasi sebelumnya. Ia membuka aplikasinya. Order itu hilang, tidak pernah ada. Seolah semua itu tidak nyata. Namun, rasanya terlalu nyata untuk dilupakan. Dan sejak malam itu, Arga tidak pernah lagi mengambil order di atas jam 9 karena ia tahu tidak semua penumpang berasal dari dunia yang sama. Itulah kisah yang terjadi di kala itu. Sebuah kejadian yang mungkin tidak akan pernah bisa dijelaskan sepenuhnya. Dunia ini menyimpan banyak misteri, dan sebagian di antaranya mungkin belum pernah kalian dengar. Jadi jika kalian ingin terus mendengarkan cerita seperti ini, tetaplah bersama Narasi DM, karena setiap cerita selalu menyisakan sesuatu yang belum terungkap.